Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Kita bertemu lagi di Brinas Teaching berikutnya. Nah, yang sekarang kita mau bahas itu adalah kelanjutan dari tata kelola kemarin, di mana saya telah membahas audit committee, sejarah audit committee di berbagai negara. Jadi sekarang saya akan membahas tentang Sarbanes-Oxley Acts. Do you know Sarbanes-Oxley Acts? As we know before. Ya, jadi Sarbanes-Oxley Acts ini adalah peraturan dari Amerika Serikat, dari United States of America, utamanya yang disahkan oleh Presiden George W. Bush di tahun 2002, 2002. Tepatnya siapa sih yang menemukan atau yang menciptakan Sarbanes-Oxley Acts ini? Ternyata yang menciptakan itu adalah si Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley dari Ohio. Gitu ya. Nah, kebetulan mereka berdua dari Amerika Serikat. Kita bahas dari awal dulu ya, dari pertama, kenapa si Sarbanes-Oxley Acts Regulation ini harus keluar atau harus diadakan. Karena dia harus bisa menjamin akuntabilitas pelaporan keuangan, transparansi pelaporan keuangan, mendukung data processing untuk research, dan juga pengungkapan informasi dan laporan keuangan yang material, di mana itu diwajibkan harus dilaporkan. Dan juga untuk mengupgrade kinerja tata kelola ini supaya lebih bagus ke depannya. Terutama untuk apa sih laporan keuangan yang bagus itu? Ya untuk meningkatkan keandalannya, meningkatkan integritasnya dan keandalannya. Kemudian untuk menciptakan image yang positif juga di masyarakat. Apalagi calon investor. Jadi kalau calon investor menganggap itu baik, positif, investor ya mau beli gitu saham. Kemudian untuk yang kedua, tujuannya, setelah kita bahas tadi pengertian dan manfaatnya, sekarang kita bahas tujuan utamanya ya. Regulation objektif dari si SOX ini, yaitu yang pertama ya pastinya untuk mencegah segala macam bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan, di corporation. Entah itu baik itu fraud di pelaporan keuangannya atau fraud di akuntansinya, pencatatannya, segala macam. Yaitu tadi untuk upgrade tata kelola dari waktu ke waktu, juga untuk meningkatkan integritas dan keandalannya. Jadi apalagi dari Security of Exchange Commission di Amerika, dia juga tightening ya, memperketat gitu, tightening for requirement of disclosure, atau memperketat pengungkapan di laporan keuangan. Sama untuk itu tadi, transparansi, akuntabilitas, keandalan pengukuran atau measurability. Karena kalau pengukurannya aja nggak benar, gimana pengungkapan atau pelaporannya bisa benar gitu. Jadi dimulai dari pengukuran akuntabilitas transparan, akuntabilitas yang benar dulu gitu. Kemudian juga untuk menyusun ya, memperbarui, selalu mengupgrade, baik itu dari Code of Ethics atau Code of Conduct di corporation, dan juga efektivitas pengendalian internalnya. Jangan sampai lupa, seperti di mata kuliah auditing yang dinyambung ya, tetap berkesinambungan.
Nah, terus yang ketiga kita bahas tentang compliance atau kepatuhan terhadap regulasi ini tuh seperti apa sih? Nah, kalau untuk kepatuhan terhadap SOX sendiri, kita kita utamakan kepada 2 section penting. Di sini saya ambil section 302 SOX tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pelaporan keuangannya atau corporate responsibility for financial reporting. Kemudian yang kedua, saya ambil section 404 atau section 404 SOX tentang penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atau Management Assessment of Internal Controls. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di section 302 karena berkaitan dengan pelaporan pelaporan keuangan perusahaan, jadi si top management ini, CEO dan juga CFO, Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer, mereka berdua, dua departemen itu harus memastikan bahwa annual report atau laporan tahunannya itu yang diserahkan ke masing-masing penanggung jawab. Kalau di Amerika sendiri SEC, Security of Exchange Commission. Jadi memastikan kalau ya ada banyak hal ya, kalau laporan tersebut udah dianalisa dulu atau udah ditelaah, dipastikan kebenarannya atau kewajarannya. Jadi jangan sampai masih mengandung laporan yang sesat, informasi yang tidak benar kayak gitu. Terus memastikan tanggal dan periodenya udah benar. Tahunnya 2024 misalnya harus udah benar. Periodenya apakah itu kuartalan, 4 tahunan, 3 tahunan, atau bahkan bulanan, bulan Maret, April, Mei, Juni, segala macam. Itu tanggal periode harus benar. Kemudian jangan lupa juga kalau CEO dan CFO tadi harus memastikan bahwa korporasi sudah menyelenggarakan pengendalian internal, sudah benar-benar design and help the proper internal control, sudah benar-benar dirancang dan diselenggarakan dengan benar, tepat dan juga efektif ya, harus efektif dan efisien, minimal dalam jangka waktu 90 days atau 90 hari. Dan jangan lupa ada summary atau kesimpulannya. Jadi udah dijabarkan jawaban detail dan jangan lupa plus conclusion, kesimpulan tentang efektivitas pengendalian internalnya itu tadi. Ya biasanya dari tadi itu, setelah memastikan laporan keuangan yang benar, semua informasi udah tepat, bebas dari informasi yang sesat, tidak benar, dan sudah menampilkan efektivitas pengendalian internal, juga jangan lupa harus diungkapkan juga tentang segala macam kemungkinan adanya kecurangan yang signifikan dan kelemahan yang material. Jadi CEO dan CFO tadi harus juga memastikan kalau perusahaan itu sudah mengungkapkan adanya kemungkinan atau risiko timbulnya. Nah, dengan adanya pengungkapan itu, kelemahan yang material, kecurangan signifikan atau fraud yang telah terjadi, maka harus ada perubahan atau change terhadap kebijakan yang sudah ada, entah itu diperbaiki, di-upgrade, adanya tindakan korektif segala macam gitu. Jadi akan lebih maju dari waktu ke waktu. Nah, kemudian untuk section 404 sendiri tentang management assessment tadi ya, terhadap internal controls, ya pastinya dia memandatorikan gitu ya, mewajibkan adanya pelaporan pengendalian internal, atau seperti yang saya bilang di auditing dulu, internal control for financial reporting. Dan itu juga diwajibkan oleh OJK kalau di Indonesia sendiri ya, karena saya dulu udah janji bercerita tentang yang di Indonesia. Nah, dari OJK juga mewajibkan adanya internal control over financial reporting, ICUFR. Nah, kemudian dari situ maka diharapkan akan meningkatkan akurasi nilai bisnis. Jadi
meningkatkan added value dari si korporasi itu sendiri, terutama dari lini bisnis. Kemudian akan juga meningkatkan konsolidasi, integrasi, dan juga continuous improvement. Apa continuous improvement itu? Jadi perbaikan yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Jadi nggak puas di situ-situ aja, kan nggak mungkin. Kita harus terus memperbaiki, nanti perbaiki lagi, tingkatkan improvements. Ya pastinya pada akhirnya juga akan mencegah adanya kerugian, mencegah kecurangan, seperti itu ya. Oke. Dan next yang terakhir banget, nggak terasa banget udah sampai keempat ya. Yang number 4 adalah tentang SOX implementation atau implementasi dari si Sarbanes-Oxley Act ini sendiri, baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena hampir mirip, hampir sama. Karena kalau di Indonesia, karena SOX ini sendiri berlaku untuk semua perusahaan asing yang terdaftar di NYSE atau New York Stock Exchange. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada Telkom, Telkomsel, TMMIN, Toyota Manufacturing gitu ya. Dan ya bisa kalian cari perusahaan apa lagi, bisa kalian googling atau searching di internet. Pastinya tadi itu memberikan dampak positif dan perbaikan kinerja ya, keandalan dan kepercayaan publik kepada kita. Kalau dari penerapan awal sih ya, itu lebih condongnya, lebih ke highlightnya itu mereka ada pemisahan tugas per masing-masing divisi seperti pencegahan kecurangan di audit. Kemudian pastinya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya mereka, karyawan-karyawannya mereka, entah itu diikutkan training, pelatihan, seperti itu. Dan pelatihan ini sendiri bisa dari dalam negeri maupun luar negeri ya, nasional maupun internasional. Yang penting skill mereka bertambah, pengetahuan wawasan bertambah, yang mana nantinya akan bisa digunakan, dimanfaatkan juga untuk perbaikan perusahaannya masing-masing. Dan yang terakhir juga selain ada pemisahan tugas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pastinya ada integritas dari pelaporan keuangan itu sendiri seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke, itu dulu buat pengetahuan SOX ini. Oh ya, jangan lupa SOX itu masih berlaku bahkan sampai saat ini juga. Jadi jangan lupa kulik-kulik informasinya terus seperti itu. Oke, bye-bye. See you in the next time di tata kelola selanjutnya berkaitan tentang komisaris, komisioner, board. Bye.